Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Marhaban ayol ikhwah fi madati tarikh at-tashri'. Nuwasilu darsana al-yawm na'khud al-fiqh ba'da asri al-a'immati al-mujtahidin. Naam. Taib, al-fiqh ba'da asri al-a'immati al-mujtahidin. Wa qulna anna al-a'immat al-mujtahidin hum ka Abi Hanifah wa Malik والشافعي وأحمد. نعم. ولهم مذاهب. طيب. قال هنا المؤلف يمكن إجمال الحديث عن هذه العصر الفقهي من خلال الحديث عن مرحلتين. Jadi bisa kita berbicara tentang masalah ini ya. Dan kita bisa bagi menjadi dua marhalah. Al-marhalatul ula min sanati 350 للهجرة إلى سقوط بغداد سنة 656. نعم. طيب. فهذه المرحلة الفقهية تبتدئ من منتصف القرن الرابع الهجري. Ini pertengahan abad yang keempat ya. Hatta sukuti Baghdad. Jadi sampai runtuhnya Baghdad. Kapan? Tahun 656. Nah, ala yadi al-Maghul alladzina ishtahu al-alam al-islami. Ya, di tangan siapa? Al-Maghul, kerajaan Tatar ya, yang memang menjajah ya al-alam al-islami. Wa asqatu al-khilafah al-abbasiyah fi Baghdad. Ya, jadi di situ fase pertama ini, di situ batasnya. Wa qad imtazat hadhihi al-marhala bi adadin min al-ma'alim. Ya, jadi ada beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang marhala ini. Min abraziha ma yali. Awalan, tamayazatil madahibul fiqhiyatu fi hadhihi al-marhala bi syaklin kabir. Ya, jadi mazhab-mazhab fikih itu punya keistimewaan ya, masing-masing mazhab di fase ini. Wa asbaha li kulli minha atba', masing-masing punya pengikut. Wa yastawi fi dzalika al-fuqaha wal awam. Jadi semuanya punya mazhab, baik itu dari kalangan ulama sendiri ya, dan juga termasuk orang awam. Wasarat tamadhubu huwa simata al-barizata lil hayatil ilmiyah. Jadi itu sudah kebiasaan sehari-hari. Ya, sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Wa qad kataba Allahu al-baqa'a war-rusukha lil madhahib al-arba'ati duna ghairiha min al-madhahib al-ukhra allati indatharat ka madhhab al-Laitsi ibn Sa'ad. Ya, jadi ternyata empat mazhab ini itu lestari ya. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain yang akhirnya punah ya, seperti mazhab Laits bin Sa'ad, mazhab Auza'i, mazhab Tabari dan seterusnya. Fa hadhihi al-madahib lam ya'ud laha atba'. Ya, itu sudah punah, tidak ada lagi pengikutnya mazhab-mazhab itu tadi. Illa min aqwalin manthuratin huna wa hunak fi kutubit tafsiri au kutubi al-khilaf. Ya, jadi buku-buku itu hanya kita dapati perkataan-perkataan mereka itu tersebar ya. Kita bisa dapati dalam buku-buku tafsir, dalam kitab-kitab yang memang menyebutkan khilaf ulama. Aw yustathna min dzalika al-madhhab adh-dhahiri. Ya, jadi kecuali mazhab zahiri ya. Mazhab az-zahiri ini alladhi istamarra radhan min az-zamani, yaitu sempat sempat bertahan ya beberapa waktu. Thumantaha ba'da al-qarni tsamin. Ya, kemudian lenyap juga ya. Dia punah juga setelah abad yang ke-8. Taib. Thaniyan, bada'at fi hadha al-asr irhasat wa muqaddimat al-jumud wa ta'assub tadhhar fil harakati al-fiqhiyah. Jadi mulai di fase ini ada ya
semacam bibit ya, bibit kalau di sini dibahasakan sebagai al-jumud wa ta'assub, kekakuan dan kefanatikan ya, yang muncul dalam pergerakan fikih. Nah, la adri limada summiya bil jumud wa ta'assub. Ana fil haqiqah ana la uwafiq hadhihi al-istilahat. Saya pribadi saya tidak sepakat dengan istilah ini ya, al-jumud wa ta'assub, kaku dan fanatik. Karena kekakuan dan fanatik ini tidak bisa tidak bisa disandarkan kepada mazhab itu sendiri. Kalaupun ada, itu adalah oknum-oknum, bukan dari ulama mazhab itu sendiri. Nah, ya, tapi kalau dikatakan muncul ya mungkin ya ada, tetap ada seperti itu. Kita tidak pungkiri. Nah, baik. Qala huna wa tawaqqafa fi hadhihi al-marhala at-takawun al-mustaqil 'anil madzahib al-fiqhiyah. Ya, jadi di fase ini ya tidak ada lagi yang muncul seperti imam mujtahid mustaqil. Ya. Kan Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan semuanya mujtahid mustaqil, mujtahid yang independen, yang berdiri sendiri, bahkan mereka adalah imam mazhab. Nah, di fase ini setelah mereka meninggal dunia, apakah ada yang bisa sampai pada martabat, sampai pada tingkatan mujtahid mutlak seperti mereka? Tidak ada. Ya. Yang ada itu cuma mujtahid mujtahid mazhab, ya, mujtahid muntasib. Tidak ada lagi yang mencapai mazhab mustaqil ini. Nah, maka wa asbaha nadarul fuqaha fil jumlah muqtasiran ala madhhabin muayyanin la yata'addawnahu. Baik. Jadi orang-orang pada saat itu mencukupi dengan mazhab-mazhab yang sudah ada ya. Jadi ya sebenarnya bukan salah mereka, karena mereka itu memang dari segi kualitas tidak ada lagi yang sampai pada kualitas seperti ya imam-imam mujtahid itu. Ya, jadi tidak ada yang bisa disalahkan, karena memang kualitas keilmuan pada saat itu ya tidak lagi sampai pada mujtahid mutlak. Dan begitulah keadaan mereka. Ya, haitsu iktafa katsirun minal ulama biwad'il mukhtasarati fi. Jadi para ulama pada saat itu ya sisa menulis buku-buku mukhtasar ya. Misalnya kitabnya Imam Syafi'i diringkas oleh muridnya sendiri Al-Muzani misalnya. Kemudian bukunya Al-Muzani itu disyarah lagi oleh Al-Juwaini misalnya. Kemudian kitabnya Al-Juwaini diringkas lagi oleh Al-Ghazali misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu saja ya. Tidak ada yang muncul sebagai Imam Syafi'i baru dan buat kitab baru yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Jadi para ulama yang ada pada saat itu ya hanya meneruskan apa yang telah disusun oleh pendahulunya. Nah, au syarhi al-mutun, kemudian ada syarah-syarah. Au tafri' 'alaiha, ya mencabangkan permasalahan yang belum dibahas kemudian dibahas berdasarkan kaedahnya daripada imam. Au takhrij wa tarjih. Nah, ini semua. Ya, misalnya Imam Syafi'i sendiri punya 2 pendapat, 3 pendapat. Nah, siapa yang berhak untuk mentarjih pendapatnya Imam Syafi'i? Siapa yang menentukan bahwa inilah pendapat Imam Syafi'i yang benar? Nah, itulah ulama mazhab. Ya, jadi mereka mentakhrij, mentarjih ya. Walidha ghattat at-taqlidu 'ala al-ijtihad wa sara huwa as-simata al-ghalibah. Maka pada saat itu ya hanya taklid yang yang lebih condong daripada ijtihad. Ya. Ya kenapa? Karena memang seperti itulah kualitas keilmuan mereka. Mereka tidak bisa dituntut lebih daripada itu. Apakah kita menuntut seorang muqallid itu ya ulama belum sampai pada derajat mujtahid mutlak kemudian
dipaksakan untuk menjadi mujtahid mutlak, tidak. Justru mereka melakoni apa yang pantas bagi mereka. Ya, tidak ada cara lain selain itu di zaman mereka. Makanya saya pribadi saya tidak sepakat ya kalau dikatakan bahwa fase mereka itu adalah fase al-jumud, fase kekakuan dan seterusnya. Mereka tidak. Kita tidak bisa paksakan mereka untuk bertindak sebagaimana mujtahid mutlak. Karena memang ya mereka itu menyadari, mereka sadar diri. Mereka itu sadar diri bahwa mereka itu bukan mujtahid mutlak. Sehingga apa yang mereka bisa lakukan itulah yang mereka lakukan. Ya, mereka cuma bisa mentalkhis, mensyarah, ya dan seterusnya. Tapi itu sudah layak. Itu sudah layak. Dan itu sudah luar biasa dibandingkan kita sekarang. Ya. Kita sekarang ini ijtihad begitu saja tanpa ada ya, kita sekarang ini jelas-jelas sudah muqallid, ya, kemudian melakoni pekerjaan mujtahid mutlak, ya. Memposisikan diri sebagaimana Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Padahal ilmu kita sangat jauh dari mereka. Nah, jadi saya tidak sepakat ya kalau dikatakan fase mereka itu fase jumud, kemudian fase sekarang ada fase nahdhah, kebangkitan. Bangkit apanya? Kalau bangkit berijtihad tanpa kapasitas, iya sekarang kebangkitan ijtihad tanpa kapasitas. Tapi kalau dikatakan kebangkitan artinya lebih baik daripada dulu, nah itu tidak. Justru ulama dulu itu jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, tidak bisa dibandingkan ulama dulu dengan ulama sekarang. Taib. Ya. Wa dhaharatid da'watu ila ghalqi babi al-ijtihad. Ya. Jadi sini dikatakan ada seruan-seruan untuk menutup pintu ijtihad. Sebenarnya tidak ada ya. Kalau dikatakan seperti ini, tidak ada yang menutup pintu ijtihad. Hanya saja tidak ada yang layak untuk melakukan itu. Itu saja. Tapi ketika ada yang layak, kalau memang ada yang layak dan memenuhi syarat ijtihad sebagaimana yang disebutkan dalam buku-buku usul fikih, maka pintu ijtihad itu terbuka. Ya, bahkan hari ini, bahkan sampai hari kiamat terbuka pintu ijtihad itu. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang memenuhi syarat ijtihad. Nah. Taib. Wa min abrazi asbabi dzalika ma yali. Awal istiqraru al-madzahib al-fiqhiyah. Jadi memang mazhab fikih pada saat itu sudah paten ya. Sudah istilahnya sudah berdiri kokoh. Nah. Falam ya'ud an-nas bihajatin ila madzahiba jadidatin muhdatsah. Jadi orang-orang merasa cukup dengan itu, ya, tidak butuh terhadap mazhab yang baru. Bal insarafu ila al-ijtihad dakhil al-madzahib al-mustakhirah. Ya, bahkan mereka ijtihadnya adalah ruang lingkup ijtihadnya mereka adalah dalam intaran mazhab. Ya, jadi situ ranah ijtihad mereka. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa itulah yang layak mereka pada saat itu. Itulah kapasitas mereka pada saat itu. Dan mereka sangat paham. Ya. Mereka bukan orang-orang yang berani melakoni sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Ya. Dan berbeda dengan hari ini. Orang hari ini belum belajar satu mazhab. Ya. Hanya belajar 4 mazhab itu pun comot sana sini. Ya, kemudian berlagak sebagai seorang mujtahid mentarjih. Nah, ini bukan seperti itu. Ya. Kalau memang mau sebagai seorang mujtahid mutlak, ya harusnya dalami satu mazhab itu dulu sampai ke masalah detail-detailnya. Kalau sudah kuasai baru pindah ke mazhab yang lain. Kalau sudah selesai lagi mazhab yang lain, pindah lagi ke mazhab yang lain sampai semuanya dikuasai, ya. Kemudian ilmu alatnya sudah mumpuni semua, ya. Ilmu bahasa Arabnya, nahwu, sharafnya dan semuanya. Pokoknya kualitasnya itu tidak, ya sudah samalah dengan mujtahid mutlak. Maka kita katakan tidak boleh lagi taklid, dia harus berijtihad. Ya, masalahnya siapa yang sampai situ? Ya. Siapa yang sudah sampai pada mujtahid mustaqil di abad ke-10 saja? Ya. Al-Imam
atau di abad yang ke-9 ya. Al-Imam Suyuti rahimahullah. Siapa tidak kenal beliau? Beliau sudah punya buku dari setiap ilmu ya. Jadi ilmu-ilmu itu sudah sudah beliau buatkan buku semua. Dan beliau mengaku sebagai mujtahid mutlak, tapi apakah di para ulama saat itu mengakui bahwa beliau adalah seorang mujtahid mutlak? Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak ada yang mengakui Al-Imam Suyuti sebagai seorang mujtahid mutlak. Dan siapa hari ini yang sama dengan Imam Suyuti? Tidak ada. Nah. Taib. Thaniyan, zuhuru al-gulu fi ta'zimi al-a'immati al-mujtahid wa annahum tala'u ala ma lam yattali alaihi man ba'dahum. Kalau ini saya kira ini adalah suatu yang berlebihan ya. Kalaupun ada, itu adalah oknum. Ya, menganggap para ulama mujtahid ini adalah segala-galanya. Ya. Wa annahum a'lam bi maqasid asy-syar' wa ahkamihi wa nasikhin nusus wa mansukhiha. Fanshaghala al-atba'u bi qira'ati nususi al-a'immah wa ta'ammuliha wa tadabburiha wa ma'rifati mantuqiha wa mafhumiha wa bina'il ahkami 'alaiha min anir ruju' ila al-masadiri al-asliyah. Iya. Jadi ini yang kedua ya, katanya sebab yang kedua itu adalah sudah sangat berlebihan menyikapi para ulama mujtahid seakan-akan mereka lah segala-galanya, sehingga orang yang datang setelahnya, ulama-ulama yang datang setelahnya hanya sibuk untuk memperhatikan perkataan daripada ulama mujtahid itu ya. Dan katanya malas lagi untuk merujuk kepada masdar yang asli Al-Quran dan Sunnah. Tidak juga ya, ulama-ulama dalam mazhab itu tetap mempertimbangkan dalil-dalil. Cuma mereka gini, mereka lebih mengedepankan pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pemahaman mereka sendiri. Nah, di situ masalahnya sebetulnya. Ya, bukan mereka sangat malu untuk mengatakan bahwa mereka itu lebih paham Al-Quran dan Sunnah dibandingkan Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, ya, Imam Ahmad sendiri mengatakan, ditanya apakah seorang yang hafal 100.000 hadis beserta dengan sanad-sanadnya itu layak untuk berfatwa? Apa kata Imam Ahmad? Tidak layak. 100.000 hadis. Siapa yang hafal 100.000 hadis sekarang? Nah, ditanya lagi, bagaimana kalau 200.000 hadis? Kata beliau, enggak, belum pantas. Ditanya, bagaimana kalau 300.000 hadis? Apakah sudah pantas? Belum pantas. Kemudian ditanya, bagaimana kalau 400.000 hadis? Kata Imam Ahmad, ya bolehlah. 400.000 hadis. 100.000 hadis saja, siapa yang hafal hadis 100.000 hadis sekarang? Ini bukan matan saja, beserta dengan sanadnya. Nah, 100.000 hadis itu ya hampir ya kalau kutubut tis'ah itu 111.000 kalau tidak salah ya. 111.000 kalau kutubut tis'ah. Nah, berarti hampir menghafal kutubut tis'ah. Itu belum layak, coba bayangkan. Antum hafal kutubut tis'ah. Ya, apa saja buku kutubut tis'ah? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi, ya itu tis'ah. Nah, siapa yang hafal kitab itu semuanya? Dan sekiranya di zaman Imam Ahmad ada yang menghafal kitab itu semuanya, ya itu belum layak berfatwa menurut Imam Ahmad. Nah. Baik. Yang ketiga, tamazuk al-ummah ya. Tamazuk al-ummah wa tashattutuha wa qiyamud duwailat fil amsaril islamiyah. Ini faktor yang ketiga mungkin ya. Bahwasanya negara-negara itu pada saat itu memang berpecah belah ya.
Jadi bukan lagi daulah Islamiyah, tapi dia sudah jadi mamalik, ya. Kerajaan-kerajaan. Nah, wa khususan idza kana sultan kulli daulatin yata'assabu li madhhabin muayyan. Ya, apalagi kalau satu negeri itu ya diputuskan oleh pemimpinnya menganut mazhab tertentu. Fala yasta'milu 'ala al-qadha wal futya illa man kana 'ala madhhabi. Fadhahara natijata dzalika sira' al-madhahib wal ara'. Ya, jadi seorang pemimpin itu menentukan ya bahwa masalah qadha, masalah fatwa itu berdasarkan mazhab tertentu. Nah, fadhahara natijata dzalika sira' al-madhahib wal ara'. Maka ya adanya benturan-benturan ya pendapat-pendapat. Baik. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya yang akan menjadi faktor faktor al-fawdha, ya, faktor keributan itu sebetulnya yang membebaskan semua pendapat, ya. Dengan membebaskan semua pendapat itu justru kehidupan itu tidak akan tenang, ya. Coba antum lihat negara-negara yang memutuskan satu mazhab untuk negerinya, itu kebanyakan yang lebih rukun, ya. Misalnya Malaysia antum lihat, ya, karena memang secara umum diputuskan bahwa mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai dalam hal ibadah, dalam hal fatwa, dalam hal qadha dan seterusnya, itu lebih tentram, ya. Itu lebih terarah, lebih indibat, lebih disiplin, ya. Beda dengan ketika bebas, ya, semua pendapat, ya. Apalagi kalau masing-masing itu tidak tahu bagaimana cara khilaf yang benar, fiqhul khilaf, maka bahaya. Ya, bahaya. Tidak masalah kalau memang banyak pendapat, yang penting harus tahu bagaimana fiqhul khilaf. Tapi kalau masing-masing mazhab masing-masing menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar, ya. Belum lagi yang anti mazhab, ya. Datang anti mazhab kemudian menganggap bahwa pendapatnya yang benar. Dia melarang orang lain untuk taklid kepada mazhab 4 dan mewajibkan taklid kepada dirinya. Ini lebih lebih blunder lagi, ya. Kan banyak sekarang begitu. Tidak mau terikat dengan 4 mazhab, tapi ketika dia punya satu pendapat, dia paksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, apa bedanya dia dengan apa yang dia takuti? Apa bedanya dia dengan apa yang dia peringatkan? Dia mengingatkan orang untuk tidak ta'assub, tidak taklid kepada satu mazhab, tapi dia ya secara tidak langsung memaksakan orang untuk taklid dan ta'assub kepada dirinya. Ya sama saja kan? Nah, ya mendingan kita suruh orang untuk taklid kepada ulama yang sudah jelas-jelas keilmuannya, daripada kita suruh orang untuk taklid kepada pribadi kita. Ya. Ada yang tidak nyaman kalau bukan pendapatnya yang dipakai. Nah, baik. ثالثا كان لعلماء هذه المرحلة داخل المذاهب الفقهية دور متميز. Ya, jadi di dalam internal mazhab itu sendiri ada ulama-ulama yang saya katakan tadi. Memang mereka sudah sampai pada derajat mujtahid, tapi mujtahid mereka, ijtihad mereka itu bukan sebagai ijtihad mujtahid mustaqil. Ya, dia adalah ijtihad di dalam mazhab. Nah, makanya ada-ada saja ya mereka menyelisihi mazhabnya di satu sisi tertentu, bukan keseluruhan, ya. Taib. Al-amrul awal khidmatul madhab bijam'i aqwalil a'imah wa tartibiha wa wad'i usulihim wa qawaidihim. Jadi ulama mazhab itu memang menyusun, ya, perkataan-perkataan imamnya, kemudian menyusunnya dengan baik, ya,
menentukan apa usulnya, apa kawaidnya. Ya, kama qamu bi ta'dilil ahkam wa hasdil adillatin naqliyah wal aqliyati laha. Ya, dan mereka juga menyebutkan apa illat daripada hukum yang diputuskan oleh imam. Kemudian apa dalilnya, ya, dalil akli, dalil naqli. Kemudian wa munadharati aqwalil madzahibil ukhra. Kemudian mendiskusikannya dengan mazhab yang lain, ya. Kalau ada yang berbeda, maka apa dalilnya, ya, apa bantahannya, dan seterusnya. Ya, jadi ada munaqasyah, ya, min khilali munaqasyati adillatihim wal jawabi anha wa raddi ala i'tiradatihim. Ya, jadi misalnya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu beliau menyebutkan secara umum mazhab Syafi'i, bagaimana dalilnya mazhab Syafi'i, ya, dari hadis, dari Al-Qur'an, dan seterusnya. Dan beliau bandingkan dengan mazhab yang lain. Apa dalilnya mazhab yang lain dan apa kritikan mazhab yang lain? Nah, di situ beliau jawab. Ya, beliau jawab kritikan-kritikan ulama lain terhadap mazhab Syafi'i. Nah, itu masing-masing mazhab seperti itu. Di dalam mazhab itu ada buku-buku seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab. Kemudian dalam mazhab Hambali juga ada kitab Al-Mughni. Kemudian dalam mazhab mazhab Maliki ada kitab-kitabnya Ibn Abdul Bar. Ya, dalam mazhab Hanafi juga begitu banyak. Nah, jadi itu salah satu amaliyah, ya, salah satu pekerjaan daripada ulama-ulama dalam mazhab. Kemudian yang kedua, tahqiqul madhhabi min khilal at-tarjih baina ar-riwayat wal aqwali fihi sawa'un kana hadha min khilal ar-riwayati aw min khilal ad-dirayah. Ya, jadi benar-benar memeriksa, ya, pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab, apakah benar, ya, seperti itu pendapat itu. Bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, apalagi Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad itu paling banyak riwayatnya. Dalam satu permasalahan kadang kita dapatkan 2, 3, 4 pendapat Imam Ahmad di situ. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan pendapat Imam Ahmad itu? Apakah bisa dikompromikan antara pendapat-pendapatnya itu, apakah kalau tidak bisa, apakah ditarjih, apakah nasikh wa mansukh dipakai? Nah, seperti itu. Nah, itulah pekerjaan daripada ulama-ulama mazhab. Taib rabi'an, hadhil marhalah lam takhlu min afdhadim minal ulama samat anfusuhum ilal ijtihad. Jadi di fase ini, ya, tetap ada ulama yang mereka, ya, sampai pada derajat mujtahid, ya. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan bahwa ijtihad mereka masih di bawah dibandingkan mujtahid mutlak. Mereka itu istilahnya mujtahid mazhab, ya. Fanadharu fi ulumis sabiqina fa'tarafu lahum bihuquqihim. Ya, jadi mereka itu mempelajari apa ijtihad ulama sebelumnya, dan mereka sangat menghormati, ya, dan memberikan hak-hak mereka. Warafu li anfusihim haqqaha aidan. Dan mereka juga punya hak untuk berijtihad. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada derajat mujtahid walaupun di dalam mazhab. Wa hawalu khal'a raqabati taqlid wa sa'u wara'a dalil imbana lahu. Dan mereka kalau memang sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, walaupun dalam mazhab, maka mereka harus berijtihad, ya, tidak boleh taklid 100%. Ya, walaupun mereka masih taklid dalam segi usul fikihnya, dari segi kawaid fikihnya, tapi hasil ijtihadnya itu bisa berbeda, ya. Jadi mereka benar-benar menggunakan kapasitas mereka, ya, ilmu mereka untuk berijtihad, ya. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah itu sampai berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Nah, wa qad laqiya ba'dhum al-'anata wal inkar min qibali al-muqallidin. Kemudian sebagian di antara mereka, ya, tidak lepas dari kritikan juga, ya. Ada yang mengkritik bahwa ijtihad Anda itu tetap salah, dan imam tetap benar, dan seterusnya. Hatta inna ba'dahum laqiya min al-qawli ar-radi wal hujum al-anif bal wal istida li ba'dil hukam alaihim. Nah, lias junuhum. Nah,
yu'dhuhum asy-syai' al-katsir. Ya, jadi sampai mereka itu di penjara ya, dan disiksa. Wa min amthilati haula fi hadzal asr misalnya ya, ada Muhammad ibn Hazm al-Zahiri. Muhammad bin Hazm al-Zahiri ini memang ya beliau di antara orang yang tidak sepakat dengan mazhab-mazhab ya. Beliau tetap mengatakan bahwa yang seorang itu harus beristihad. Ya, tidak boleh mengambil pendapatnya Imam Syafi'i semua, Imam Ahmad semua. Ya, tapi kata beliau, kalau memang sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, sudah layak untuk menentukan pendapat. Tapi kalau belum layak ya, jangan dipaksakan. Kemudian ada Abu Bakar Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ya, beliau ulama Syafi'i ya, tapi beliau sudah sampai pada derajat mujtahid dalam mazhab dan beliau punya pendapat-pendapat yang lain. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi juga ulama Syafi'i. Kemudian Abu Umar bin Abdul Bar, ya, beliau ini juga adalah ulama mazhab Maliki. Abul Ma'ali Al-Juwaini Syafi'i, wa Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, wal Qadiyat Al-Maliki, wal Wazir bin Hubairah Al-Hambali, wa Muwafaquddin Ibn Qudama Al-Hambali, wal Izz bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Itu semuanya di antara ulama-ulama yang sudah sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab. Nah, walaisal maqsudu hahuna at-tatabbu wal hasr. Ya, sebenarnya bukan menyebutkan dan membatasi ya. Sebenarnya masih banyak lagi, bukan cuma mereka saja. Wa innamat tamtsilul ladzi yatabayyanu bihi anna hadzal 'asr lam yakun ibaan ala al-fiqh al-islami. Ini menunjukkan bahwasanya ya tetap ada pergerakan tarjih itu. Ya. Tetap ada pergerakan ijtihad ya bagi orang-orang yang memang layak untuk berijtihad. Nah. Au munqisan min sya'nihi. Ya, bukan maksud untuk mencelah ya. Bal kana rafidan min rawafidi al-fiqh wal ilm bima dhahara fihi min ulama'i ajilla. Akan tapi ini adalah salah satu bentuk usaha ya. Dan inilah perkembangan keilmuan dari para ulama-ulama. Kanat ulumuhum wa muallafatuhum muthriyah lil fiqh. Karena buku-buku mereka, ilmu-ilmu mereka itu adalah salah satu buah ya, buah daripada fikih ya. Wa mujalliyatan li ghawamidhihi, dan penjelas ya perkara-perkara detail dalam fikih ya, kasyifatan li muskilatihi, sebagai penerang ya dari perkara-perkara fikih yang sulit, yang muskilah, yang samar-samar, yang zaidatan fi fununihi wa ma'arifihi ya. Buku-buku mereka itu, ilmu mereka itu adalah perkara yang tambahan ya dari ilmu-ilmu fikih. Khadimatan wa muwassi'atan fi qawaidihi wa ulumihi. Bahkan mereka adalah buku-buku mereka dan ilmu mereka itu adalah khidmah ya, terhadap fikih itu sendiri. Nah, jadi itu jasa-jasa mereka, para ulama yang datang setelah imam-imam mujtahid mutlak ya, dan mereka tetap berijtihad sebagaimana kapasitas mereka, dan itu bukan aib. Baik. Yang kelima, baraza fi hadzal asr nuduj al-ittijahain ar-ra'isaini fil kitabati al-usuliyah. Ya, jadi di zaman ini juga muncul apa? Dua ittijah, kalau terjemahkan, dua model ya, cara penulisan usul fikih ya. Jadi usul fikih itu ada dua metode ya. Ada metode Thariqatul Hanafiyah dan Thariqatu Asy-Syafi'iyah awil mutakallimin. Jadi ada namanya Thariqatul Hanafiyah atau Thariqatul Fuqaha, dan yang kedua adalah Thariqatul Syafi'iyah atau Thariqatu al-Mutakallimin. Ya. Wa kathuratil mudawwanatu al-usuliyah.
dan banyak. Nah, sadisan dhahara fi hadzal asr at-ta'lifu fi ilmi al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, jadi di fase ini juga muncul ya. Muncul apa? Muncul penulisan qawaid fikih ya. Jadi qawaid fikih itu baru muncul di sini. Nah, kalau usul fikih kan sudah ada sejak Imam Syafi'i itu ya, beliau sudah menuliskan. Tapi di zaman ini terbagi dua. Ada dua macam cara penulisan usul fikih itu. Ada Thariqatul Hanafiyah dan Thariqatul Syafi'iyatul Mutakallimin. Sedangkan qawaid fikih itu baru muncul ya, qawaid fikih ya. Dan yang dahulu membuat qawaid fikih itu dari kalangan Hanafiyah sebenarnya. Ya, ada usul Al-Karhi. Kemudian ada Ta'sisun Nazar Abil Laits As-Samarqandi. Barulah diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ada Qawaidul Ahkam karya Al-Izz bin Abdissalam. Nah, طيب سابعا ظهرت في هذا العصر العناية بعلم الخلاف أو ما يعرف بالفقه المقارن. Ya, jadi sudah ada muncul fikih perbandingan mazhab ya. Misalnya Ibnu Hazm ada kitabnya Al-Muhalla, kemudian Nihayatul Matlab karya Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i ya. Dan beliau mensyarah kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani kan meringkas kitab dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian Mukhtasar Al-Muzani inilah yang disyarah oleh Al-Juwaini menjadi Nihayatul Matlab ya. Nihayatul Matlab ini yang kemudian diringkas nanti oleh Imam Ghazali. Kemudian Al-Mabsut karya Syamsul A'imah As-Sarkhasi. Nah, As-Sarakhsi Sarakhsi ini Al-Hanafi ya, ulama Hanafi. Kemudian ada Bidayatul Mujtahid liman li Abil Walid Ibn Rushd Al-Hafid. Nah, wa Al-Maliki. Wa kitab Al-Mughni lil Muwaffaq bin Qudam Al-Maqdisi Al-Hambali. Wa kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab lin Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, ini buku-buku fikih muqaran dari setiap mazhab ya. Nah. Taib. Al-marhalatu tsaniyah min sukuti Baghdad sanata 656 ila awaili al-qarni ats-tsalits 'asyar Hijri. Ya, jadi di pertengahan abad kelima ya, pertengahan abad ke-7 sampai abad ke-13. هذه المرحلة الفقهية تبتدئ من سقوط بغداد سنة 656 للهجرة حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري وقد امتازت هذه المرحلة بعدد من المعالم. Nah, apalagi keistimewaan di fase ini? Pertama, hadhil marhala tu'tabar marhalata dha'fin wa jumudin fil fiqh al-islami. Ya, lagi-lagi dijuluki sebagai apa? Marhala dha'f, marhala kelemahan, wajumud dan kekakuan dalam fikih Islam. Ini sebenarnya kurang pantas ini sebetulnya. Karena kalau dibandingkan ya, dibandingkan karya-karya mereka itu dibanding sekarang itu sangat jauh. Dan usaha mereka itu sangat berharga, sangat luar biasa. Ya, kemudian dicap sebagai marhalatu dha'af dan jumud itu kurang pantas ya. Apalagi kalau mau menilai sekarang ini sebagai marhala an-nahdah, kebangkitan fikih dan seterusnya, ini sebenarnya kurang, tidak layak ya, tidak layak. Baik. Kenapa sampai dikatakan seperti itu, marhalatu dha'af wa jumud? Kata mereka wa tu'addu imtidadan lil marhalati sabiqah, karena ini hanya meneruskan apa yang telah dilakukan di fase sebelumnya ya. Natijatan hatmiyatan laha, itu sebagai natijah, inilah hasilnya daripada fase sebelumnya. Wa qad dabba fiha al-futur fi nufusil ulama fil jumlah ya, jadi seakan-akan mereka itu di sini dikatakan mereka itu adalah ulama-ulama yang futur ya, yang tidak lagi berijtihad. Wa sarat tamadhhub taghiyatan fil hayatil ilmiyah ya, bermazhab itulah segala-galanya.
bal ma'a kulli asafin ja'ala katsirun minal mutamadhhibina tamadhhub man tamadhhubahum sabilan ila taqahquril fiqh wa jumudihi wa zada fi hadzal 'asr at-ta'assub al-madhhabi wa kana min ahamil asbab allati addat ila dzalik mimma yali. Ya, jadi ini sebenarnya saya kurang semangat untuk membacakan semua ini karena saya pribadi ya, tidak sepakat dengan apa yang disebutkan ini. Jadi seakan-akan kehidupan bermazhab, padahal ikhwas sekalian, ini di abad ini ya, di abad ke-6 ke atas itu inilah abad, justru inilah abad an-nahdah, abad kesempurnaan, abad kebangkitan. Ya, dan abad sekarang ini justru abad faudah, abad ketidakjelasan, abad kemunduran sekarang ini. Kalau kita mau sebenarnya terbalik sekali ini ya. Antum tahu siapa yang hidup di fase ini? Yang hidup di fase ini seperti Imam Nawawi. Ya. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, ulama-ulama besar yang ada di zaman di fase ini kos kalian. Kemudian mereka dikatakan sebagai futur tidak bersyiat, tidak. Mereka itu melakukan, sekali lagi melakukan apa yang menjadi kapasitas mereka. Ya, mereka itu tahu diri, tidak sebagaimana kita sekarang yang saya katakan tadi, memaksakan diri untuk berijtihad, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan lebih paham, seakan-akan kita di zaman ini, di abad ke-14, ke-15 ini, lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah dibandingkan mereka-mereka itu yang lebih dekat dengan zaman para salaf. Ini tidak masuk akal ya sekalian. Layak tidak kalau misalnya ada yang mengatakan saya lebih paham nenek moyang saya atau kakek saya dibandingkan dengan bapak saya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, sudah pasti ya adalah orang yang sok tahu. Bagaimana Anda bisa lebih tahu terhadap kakek, nenek moyang dibandingkan bapak? Sedangkan bapak sendiri itu yang tentunya bapak itu lebih paham terhadap bapaknya. Bagaimana Anda lebih paham terhadap bapaknya bapak, sedangkan dia adalah anaknya kakek, dan Anda justru adalah cucu. Maka bagaimana kita di zaman ini, di abad ke-15 ini, kemudian mengatakan lebih paham manhaj salaf, lebih paham Al-Quran, lebih paham As-Sunnah dibandingkan mereka ulama-ulama, dan mengatakan bahwa mereka itu adalah hanya ulama jumud, ulama dhaif, ulama dan seterusnya. Itu tidak layak ya. Dan secara umum saya tidak sepakat ya. Bahkan diakui oleh ulama-ulama bahwa buku-buku tarikh tasyri' sekarang itu rata-rata seperti ini ya. Cuma saya saja belum mendapatkan kitab tarikh tasyri' yang bagus ya, yang lumayan dibandingkan ini. Kalau saya dapat buku tarikh tasyri' yang lain yang lebih sopan, yang lebih bagus memandang menjelaskan fase-fase ini ya, saya akan ganti. Dan saya masih mencari sekarang sebetulnya buku yang lebih sopan. Nah. Baik. Tapi tidak apa-apa pakai kitab ini saja, tapi ya, saya jelaskan hakikatnya bagaimana. Nah, di sini akan disebutkan apa sebabnya mereka seperti itu. Yang pertama, ad-di'ayatu al-qawiyah qama biha katsirun min atba'il madzahib wallati malakat 'alan nas masyairahum fasbahu ya'tabiruna man lam ya'khudh bi madhhabihim al-fiqhi wa yaltazim bihi mubtadi'an. Ya, katanya para ulama-ulama itu kalau mereka memandang kalau tidak mengikuti mazhabnya berarti ahli bidah. Ini
saya ikhwas sekalian yang selama ini belajar fikih mazhab, ini saya tidak mendapati seperti ini. Justru saya tidak melihat ulama yang paling paham tentang fikih khilaf lebih menghargai pendapat mazhab yang lain dibandingkan ulama-ulama orang-orang yang belajar fikih mazhab. Ya. Justru orang-orang yang menyerukan fikih dalil, ya, fikih dalil Al-Quran dan Sunnah, lebih banyaknya yang memakai tarjih-tarjih itu, lebih banyaknya tidak menghargai pendapat orang lain, memaksakan pendapatnya sendiri. Kenyataannya seperti itu. Pokoknya kalau sudah ada yang dianggap rajih, pokoknya itulah kebenaran mutlak. Nah, dan pendapat yang lain itu tidak boleh diamalkan. Nah, jadi hampir kritikan-kritikan seperti ini tidak ada saya dapatkan. Baik, thaniyan al-ghulu fi ta'dhimil a'immah wa ta'assub li madhabihi bihim wa ara'ihim. Iya, ada, tapi itu awam-awamnya, bukan ulamanya. Kemudian salisan istighalu ulama'u hadhihi al-fatrah bi mu'allafatil fatratis sabiqah. Mereka hanya sibuk dengan buku-buku yang ditinggalkan oleh ulama sebelumnya. Ya, apa aibnya? Ini tidak ada aibnya. Ya, bahkan itulah pekerjaan mereka dan itulah suatu yang luar biasa dibandingkan hari ini. Apakah dinamakan sebuah prestasi kalau harus datang dengan buku yang baru? Harus datang dengan pemikiran yang baru? Tidak. Itu bukan tolak ukur prestasi. Nah, wa tafkik ibaratiha wa rumuziha, dan mereka meneliti, ya, lebih detail apa saja yang menjadi ibarat-ibarat, rumus-rumus yang ada dalam buku-buku itu. Ma'adda ila qat issilati ila haddi ma binususil wahyaini bid-darajatil ula wa bil kutubil qayyimah an-nafisa al-mutaqaddimah allati kanat tughaddir ruh wa tab'athul himma wa tukharij faqihan kamilan bihusni bayaniha wa suhulati ma'khadhiha wa wafaiha bil gharadil maqsud. Jadi kata beliau di sini, ya, seakan-akan malas lagi untuk meneliti Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, ini sebetulnya kurang paham terhadap maksud daripada mazhab itu. Mazhab itu bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru, yang memang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga memaksakan mereka untuk apa? Untuk meneliti pendapat-pendapat para imam. Ya, saya kira sama dengan apa yang dilakukan oleh para tabi'in, para sahabat, ya, ketika mereka tidak dapat lagi dalam dalam Al-Quran dan Sunnah dalil-dalil, maka mereka apa? Maka mereka memeriksa pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapat tabi'in, ya, kemudian mereka pakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer di zaman mereka. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan pada ulama-ulama. Masalah dalil itu sudah selesai bagi mereka. Dalil itu sudah selesai. Hanya saja ini perkara yang kita hadapi ini adalah perkara baru yang memang tidak dapati dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, itu maksud daripada ulama-ulama di zaman itu. Nah, baik. Kemudian yang keempat adalah fusyu zahirati tahasudi wal wasyayih, ya, baina al mutafaqiha. Ya, katanya ada hasad antara sesama ulama. Ya, itu hanya ikhwas sekalian, kalau antum lihat, ya. Nanti mudah-mudahan saya kasih antum tugas, ya. Nanti saya kasih antum tugas. Ada satu rekaman yang sangat bagus, antum simak semuanya. Bagaimana mazhab dan dalil, bagaimana mazhab itu dan posisinya dan bagaimana mereka sangat menghormati dalil dan menjawab syubhat-syubhat, ya, kritikan-kritikan yang seperti ini. Nah, saya akan kasih antum mungkin nanti, ya, kapan, mungkin setelah ujian insyaallah saya akan berikan antum insyaallah rekamannya, ya.
dan antum akan menilai sendiri bagaimana. Kemudian yang kelima adalah kasratut tasanif wa ta'alif fi ulumi wa adawatiha. Jadi buku-buku itu terus bertambah. Nah. Kemudian yang keenam adalah al-ifrad fi ikhtisaril musannafat as-sabiqah wa nadmiha wal uquf 'alaiha. Katanya ini terlalu berlebihan kalau terlalu banyak meneliti buku-buku sebelumnya, ya, menjadikannya sebagai manzuma, kemudian meringkas dan sebagainya. Katanya itu sudah berlebihan sekali. Ya, sudah. Ya. Kemudian ketujuh, dha'fu daulatil Islam ba'da sukutil khilafatil Abbasiyah. Jadi memang daulah Islamiyah itu sudah runtuh, ya. Sudah lemah, apalagi setelah hancurnya khilafah Abbasiyah ini, dan terpecah menjadi duwailat saghirah. Nah, kemudian di fase ini itu tidak lepas daripada ulama-ulama, ya, yang berijtihad tetap ada, ya, tetap ada ijtihad di zaman ini, ya, seperti Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki, Abu Zakaria An-Nawawi, ya, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Al-Kamal bin Humam, beliau ini ulama Al-Hanafi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali, kemudian Syamsuddin Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, kemudian Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali, kemudian Imanuddin bin Katsir Al-Syafi'i, kemudian Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki, kemudian Zainuddin Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani Syafi'i, dan masih banyak lagi, ya. Makanya saya katakan tidak layak kalau kita katakan zamannya mereka ini adalah zaman dhaif, zaman justru inilah ulama-ulama yang sampai hari ini nama-namanya kita sebut, ya. Sampai nama hari ini nama-nama mereka ini. Kalau kita berbicara tentang fikih, tentang hadis, ya nama-nama ini yang kita angkat. Nah, jadi saya simpulkan bahwa zaman mereka ini inilah zaman nahdah. Zaman yang ada kita sekarang ini adalah zaman justru zaman dhaif, zaman jumud, zaman, ya, fawdah. Ya, bukan lagi jumud tapi fawdah, ketidakjelasan, kesemrautan berijtihad, yang tidak layak berijtihad pun berijtihad, ya, seakan-akan lebih paham Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian berikutnya, tamayyazat hadhihi al-marhala bitadwini al-fatawa al-waqi'at, ya, jadi ada fatwa-fatwa di zaman ini. Makanya ada kumpulan fatwa Imam Nawawi, kemudian fatwa Ibnu Taimiyah, kemudian fatwa Al-Bazzaziyah dalam Hanafiyah, kemudian Al-Hawi lil Fatawa karya Suyuti, kemudian fatwa Ar-Ramli dan seterusnya, ya, di zaman ini. Taib ayyuhal ikhwah, wa bihadza intahayna min darsil yaum, wa amma ma yata'allaq bi kisi-kisi. Nah, ma yata'allaq bi kisi-kisi fa tunggu dulu, saya ada di kitab yang satu, ya. Tunggu dulu, saya perlihatkan kepada antum. Untuk kisi-kisi mudah saja, antum pelajari kitab ini, yang madkhal itu, madkhal ila al-fiqh, yang saya katakan dulu sebagai ringkasan dari pelajaran kita, ya. Nah, ya, jadi antum pelajari saja ini. Saya tampilkan lagi. Ya, antum pelajari ini khusus kalian, mulai dari mulai dari sini, ya. Untuk pelajari baik-baik ini, kemudian marhalah fikih, kemudian marhalah tasyri' bagaimana, kemudian marhalah qabla al-madzahib, ada masa sahabat, ada masa tabi'in, kemudian apa masadir, apa sumber-sumber di masa itu, ada yang musnada, ada yang ghair musnada. Musnada artinya disebutkan sanadnya, ada yang tidak, ya. Kemudian di masa sahabat ada terbagi menjadi tiga, ada al-mukthirun, ada al-mutawassitun, ada al-muqillun, siapa-siapa saja orangnya, siapa di kalangan mukthirun, mutawassitun, muqillun. Pelajari baik-baik ini.
Kemudian ya para sahabat yang mukthirin tadi itu terbagi menjadi tersebar di 3 daerah, Madinah, Makkah, Irak, dan siapa saja di Madinah, siapa di Makkah, siapa di Irak. Kemudian ini juga ulama-ulama dari kalangan tabi'in ya, di Madinah siapa, kemudian Makkah, Basrah, Kufah. Kemudian ini hafal baik-baik gambar ini. Ya, hafal baik-baik gambar ini, Bapak sekalian. Nah, nah, kemudian ulama-ulama mazhab yang sudah punah mazhabnya. Ya. Adapun ini Abu Hanifah dan seterusnya nanti kita pelajari setelah ikhtibar insyaallah. Ya, sampai di sini ya, sampai di sini halaman 18. Jadi dari awal sampai halaman 18 itu pelajari baik-baik. Ini kisi-kisinya. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Au yujad soal? Andakum soal syabab? La yujad? Kalau bisa tanya di WA Ustaz. Iya, bisa di WA saja. Di grup yang punya pertanyaan silakan dikirim di grup insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tadi semua hadir ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.